Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stand selalu channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah ya guys ya. Yang lagi sakit semoga Allah sehatkan, yang lagi masih kesulitan semoga Allah mudahkan. Buat kalian yang punya hajat semoga Allah kabulkan dan ijabah dengan cepat. Amin ya rabbal alamin. By the way guys, sampai hari ini mau bercerita. Ini mungkin teman-teman kita yang suka merokok atau menggunakan vape ya guys ya, vape itu ya guys ya. Kalian harus hati-hati, belajar dari kejadian pekerja migran yang mau Kak Yatisam ceritakan. Oke, awal mulanya Kak Yatisam saya sedih. Kenapa sedih? Jadi pekerja migran ini kita sebut aja Mbak Andrea. Mbak Andrea ini pekerja migran yang punya hobi merokok. Ya kita nggak pernah nggak pernah bisa ngejudge seseorang ya guys ya, bukan berarti perokok itu adalah dia perempuan yang tidak baik-baik ya guys ya. Bisa aja karena dia kecanduan merokok karena untuk menghilangkan stresnya ya guys ya. Karena dalam agama Islam pun merokok itu ya sebenarnya sih ya dihindarkan aja ya guys ya, dan tidak haram juga dalam Islam. Tapi alangkah lebih baiknya jangan ya guys ya. Kak Yatisam apakah Kak Yatisam merokok? No. Kak Yatisam itu sangat menjaga kesehatan Kak Yatisam sendiri, insya Allah. Nah buat teman kita ini Mbak Andrea ini pecandu rokok sekali. Ceritanya Mbak Andrea ini libur tuh di hari Minggu. Pergilah Mbak Andrea ini untuk ada sesuatu aktivitas di mana dia ini harus mondar-mandir ya guys ya. Nggak tahu apa nih yang dilakukan Mbak Andrea sehingga dia ini belum makan, belum apa, dan nunggu sesuatu katanya, dan dia ini merasa stres, bosan, jenuh. Akhirnya mencarilah tuh tempat selipan di mana di situ ada bangunan-bangunan ya guys ya. Dia ini di longkrang lah ya, di lorong ya guys ya. Dan dia merasa kalau misalkan nggak ada siapa-siapa nih, akhirnya mengeluarkanlah tuh rokok dari tasnya tas handbag ya guys ya. Keluarkan satu batang rokok dan menghisapnya di situ ya guys ya, dengan membayangkan, nggak tahu lagi ngebayangin apa sih Mbak Andrea. Cuma pada waktu itu memang Kak saya itu lemes sekali ya karena nggak makan, makanya kalau libur makan ya. Iya akhirnya ngerokok tuh, udah buang tuh debunya di situ ya guys ya. Udah selesai ya, adalah 15 menit untuk merokok ya guys ya. Akhirnya Mbak Andrea ini memutuskan untuk keluar dari lorong tersebut dan melanjutkan aktivitas kembali. Nah setelah di pojokan ternyata sudah ada 2 polisi yang menunggu. Cece? Iya Pak, kenapa? Mbak Andrea ini dalam hati ini, saya salah apa ya? Iya kan? Akhirnya tadi kamu ngerokok ya? Iya Pak. Kenapa kamu buang puntung rokoknya di selokan itu? Akhirnya guys, kok polisi tahu dari mana? Perasaan ini ngerokok di longkrang ya guys ya, di lorong gitu ya guys ya. Aku tuh kan jadi bahasa Jawanya keluar Kak Yatisam itu. Kalian tahu nggak longkrang? Longkrang itu kalau di bahasa daerahnya Kak Yatisam itu lorong kecil ya guys ya, yang dimana di situ sepi gitu guys. Biasanya ada selokan gitu ya guys ya. Akhirnya guys, pas dilihat polisi ini ngelihat, ini kan buktinya ada di sini. Lesan fencing hai pinto. Akhirnya keluarkan untuk Mbak Andrea lesan fencing. Aduh, ini sial banget sih hari, iya kan? Akhirnya dikeluarkan lah tuh, dicatat lah tuh oleh petugas kepolisian di situ. Pak D ya guys ya. Lain kali jangan gitu ya. Dalam hati Mbak Andrea, orang udah divaksin masih aja diceramain, iya kan? Akhirnya dilihat teng 1.500 yang harus Mbak Andrea ini bayar ya guys ya, dapat surat. Akhirnya esok harinya chat Kak Yatisam, Kak Yatisam saya lagi bersedih. Kenapa kamu bersedih? Saya harus bayar ini Kak Yatisam, divaksin katanya. Kenapa kamu nyebrang ya, nyelonong lampu merah? Enggak Kak Yatisam, saya merokok. Aduh kenapa kamu merokok di tempat, ya orang saya cari yang sepi. Ya salah, Hongkong itu bebas merokok di mana tempat sampah itu. Kalau misalkan kalian lihat tempat sampah, di atasnya itu ada kayak bak ya guys ya, itu untuk membuang debu rokok. Jadi kalau misalkan kamu pengen merokok, cari tempat sampah yang di atasnya itu ada untuk debu buang merokok. Kamu merokok di sekitaran tempat sampah sih itu nggak apa-apa, nggak akan divaksin. Daripada kayak Mbak Andrea yang cari longkrangan. Emangnya kamu mau merokok di Indonesia cari yang sepi? Ya kan? Hongkong kamu mau perempuan mau apa, kalau kamu pengen merokok ya merokok saja gitu, ngerti nggak?
iya kan? Tapi nggak bagus ya guys untuk kesehatan. Jangan. No. Akhirnya Mbak Andrea ini, gimana kayak Sam, kalau saya nggak bayar, boleh nggak? Jadi kayak Sam itu ngomong sama Mbak Andrea, kalau misalkan kamu melakukan pelanggaran seperti itu, berarti kamu itu sudah ada di catatan keimigrasian kamu kalau kamu melakukan pelanggaran, iya kan? Kalau kamu nggak bayar, ya berarti ini visa kamu bermasalah. Kaisam itu ngasih tahu ke Mbak Andrea, saya pernah menemukan satu kasus di mana sama kasusnya merokok guys. Jadi ada satu kasus merokok di Vatchin, dia ini nggak bayar sampai finish kontraknya, dia datang untuk mengurus visa barunya, dari denda 1.500, iya kan? Jadi berapa? 20.000 dolar Hong Kong. Itu artinya apa? Saat kalian di Vatchin pemerintah Hong Kong, kalau tidak membayar selama itu juga bunga berjalan lebih-lebih bank, dan wajib kamu harus bayar saat dendanya itu semakin naik. Buat kalian yang kena Vatchin, jangan main-main dengan pemerintah Hong Kong. Karena Vatchinmu itu bukan hanya 1.500, tapi terus berjalan dendanya guys. Yakin gak Sam? Pernah ada kasusnya guys. Jadi Mbak Andrea ini serius kayak Sam? Ya silakan aja dicoba, ya kan? Tunggu 2 tahun visamu, atau kamu mau pulang ke Indonesia, kamu dicekal di bandara, harus membayar dendamu ke pemerintahan Hong Kong. Ini nggak main-main hukum Hong Kong. Kalian harus paham ini. Iya kan? Ya udahlah kayak Sam, saya mau bayar aja besok. Akhirnya nggak sampai besok jam 2 Mbak Andrea itu sudah kirim lagi risit pembayarannya. Kayak Sam, saya tadi sudah ke kantor pos, saya sudah membayar, alhamdulillah. Ini guys, jadi membayar 1.500 ini kalau kita belikan rokok di Hong Kong ini bisa dapat 20 bungkus ini, iya kan? Karena di Hong Kong itu rokok itu cukup mahal ya guys ya. Satu slopnya satu itunya itu bisa sampai 70 dolar ya guys ya. Sayang uang lah guys ya. Jangan kalian itu hobi-hobi yang membuang-buang uang. Kamu itu membuang-buang uang itu merokok itu ya guys ya. Bayangkan kalau misalkan setiap minggu kamu membeli 1 bungkus, otomatis untuk rokokmu aja ini 140 dikali 2, 280. Gila, berapa 280 guys kalau kita rupiahkan? Bisa sampai 600.000 sendiri untuk rokok. Daripada beli rokok, kamu beli makan aja ya. Hidup sehat, hidup kenyang ya. Semoga Mbak Andrea ini mendapatkan kapok ya, untuk tidak merokok lagi. Ya, buat kalian hati-hati di luar sana kalau misalkan menggunakan vape juga ya guys ya, yang disedot itu yang keluar asapnya itu pun dilarang di Hong Kong ya guys ya. Kalian menggunakan vape nggak boleh di public place. Jadi dengan jalan-jalan kalian nge-vape gitu, siap-siap aja kena Vatchin. Kaisam kasih tahu, oke? Kalau kalian merokok, boleh cari tempat sampah yang di situ bisa merokok, oke? Belajar dari kasusnya Mbak Andrea buat teman-teman kita, karena banyak juga yang hobi merokok ya guys ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.